Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya hujan teman-teman. Tadi setelah pagi tadi kita sudah melihat fenomena gerhana matahari, tapi sepertinya tadi pagi nggak terlalu tampak, nggak semua orang tahu, nggak semua orang bisa melihat karena situasinya tadi pagi agak mendung. Dan akhirnya pada siang hari ini sudah hampir jam 2 atau lebih tepatnya jam 2 mungkin ya. Ini akhirnya terjadi hujan teman-teman. Tadi sempat agak gerimis-gerimis sedikit. Ntar dulu tak capture dulu, tak bikin thumbnail. Jadi tadi ada tanda-tanda hujan yang akan turun, tapi belum terjadi. Dan ini alhamdulillahnya sudah terjadi air turun, air hujan teman-teman. Dan ini agak lama tadi karena pengambilan gambar ini setelah hujan turun sekitar mungkin 20 menitan. Jadi hujan itu biasanya nggak lama, paling 1 jam itu udah lama sekali, atau mungkin 30 menit, atau kadang hujan itu cuma 10 menit, kecuali musim hujan ya. Kalau musim hujan itu memang biasanya seharian penuh hujan terus, gede kecil. Nah ini posisinya nggak tahu nih musim hujan apa musim panas sebetulnya. Ini harusnya musim kemarau ya, karena posisinya sebentar lagi kan Agustus ini. Tapi ternyata cuacanya nggak bisa ditebak, dan hari ini pada akhirnya hujan. Dan oleh karena itu sekarang suasananya agak menjadi dingin teman-teman. Lihat, airnya mengalir begitu deras karena hujan sudah mengguyur mungkin 20 menit yang lalu, dari mulai 20 menit yang lalu. Nah ini dengan cuaca seperti ini, pada akhirnya bulan Ramadan itu akan menjadi lebih tenang. Karena itu menjadi rumusan teman-teman. Biasanya orang itu kalau misalnya bulan Ramadan itu di samping dia lapar itu pasti haus. Nah ketika orang itu terlalu banyak aktivitas, maka hal pertama yang paling dia keluhkan itu adalah rasa haus. Kalau lapar itu kadang bisa ditahan, karena posisinya lapar itu ya nggak spontan teman-teman. Tapi kalau haus itu spontan, orang tuh bisa minum terus. Nah dengan adanya hujan itu membantu menetralisir rasa haus teman-teman, dikarenakan rasa haus itu akan menjadi berkurang saat terjadi suasana yang dingin. Jadi dengan kondisi yang suasana dingin, akhirnya kita nggak kepanasan, akhirnya kita nggak kehausan. Dan kecenderungannya ya, orang yang kena hujan gini nggak aktivitasnya berhenti, apalagi mereka yang di luar ruangan teman-teman. Kecuali mereka yang di dalam ruangan mungkin aktivitas masih jalan terus ya, tapi bagi mereka yang beraktivitas di luar ruangan itu biasanya akan berhenti. Bahkan orang yang dalam perjalanan pun akan berhenti mencari tempat untuk berteduh. Nah itu mengakibatkan energi kita dalam berpuasa itu menjadi sangat diminimalisir teman-teman. Jadi karena aktivitasnya agak berhenti, akhirnya kita istirahat. Karena istirahat, akhirnya energinya itu tidak terkuras, dan kemudian rasa haus itu menjadi berkurang. Nah ini alhamdulillah sekali hari ini kita didatangkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sebelah sana langitnya sudah mulai agak terang lagi, mungkin sebentar lagi akan terang teman-teman. Tapi intinya dalam kondisi hujan seperti ini pas bulan Ramadan itu ya sebetulnya menyenangkan. Ini membantu puasa kita menjadi lebih ikhlas. Jadi yang tadinya mungkin agak sedikit menggerutu
dikarenakan macam-macam itu ya, harus ini harus itu. Tapi sekarang agak sedikit diuntungkan dikarenakan ada hujan yang turun, jadi aktivitas kita itu terbantu karena cuaca yang agak dingin. Apalagi yang memang sudah terbiasa di rumah ya, itu akan makin merasa dingin. Tapi perbedaan ini biasanya akan ini berapa menit? 5 menit. Perbedaan ini akan terasa sekali buat emas-emas yang kerja di luar, khususnya kerjanya kerja keras ya, kerjanya kerja yang ekstrim seperti angkat-angkat, seperti panas-panasan. Itu ketika hujan-hujanan turun itu akan terasa sangat signifikan perbedaannya teman-teman. Tapi kebanyakan dari mereka yang kerja ekstrim nggak puasa biasanya, yaitu urusan pribadi ya, bagaimana hukum dari hukum menilai itu nanti urusan pribadi. Tapi kalau dari sisi kondisi psikologi ya, bagi teman-teman yang biasanya puasa terus kerjanya keras panas-panasan terus diguyur hujan, itu akan sangat membantu teman-teman, akan sangat membantu, rasa hausnya itu menjadi berkurang. Apalagi kalau misalnya dalam kondisi hujan ini kemudian diliburkan, diistirahatkan, itu akan semakin membuat puasa itu akan menjadi tidak terasa. Itu sebelah sana mataharinya, langitnya sudah mulai terbuka, lihat. Langit sudah mulai terbuka, sudah mulai terang, itu pertanda akan terjadi penerangan teman-teman. Jadi ini sebentar lagi hujannya akan selesai. Dan ya, kita bersyukur sekali dengan kondisi seperti ini, pada akhirnya akan membuat puasa kita akan lebih bisa diterima teman-teman. Maksudnya karena kita nggak mengeluh gitu, nggak mengeluh haus. Biasanya kalau misalnya hari-hari biasa kadang-kadang orang itu akan merasa kehausan, tapi dengan cuaca yang seperti ini akan membantu kita, menjadikan kita itu akan lebih berkonsentrasi dalam berpuasa. Tapi bagi mereka-mereka yang memang punya aktivitas di luar yang mobile, itu juga agak sedikit terganggu, seperti penjual-penjual keliling itu misalnya, itu kadang-kadang juga agak terganggu saat adanya hujan. Karena apa? Karena dalam kondisi hujan ya kehujanan. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, dari mulai yang bekerja di luar ruangan, di dalam ruangan, atau di mana saja bisa bekerja, bisa juga melakukan ibadah puasa dengan sempurna, berpuasa 30 hari, 29 hari sampai hari akhir. Tapi ini sebetulnya ada sedikit perdebatan teman-teman, dikarenakan besok sebagian umat Islam itu ada yang sudah melaksanakan hari raya Idul Fitri, sementara sebagian lagi akan menunggu sampai hari Sabtu besoknya lagi. Nah, ini tergantung sidang isbat. Sidang isbat insya Allah akan dilakukan hari ini, saya nggak tahu jamnya berapa. Kalau misalnya dilakukan sore sebenarnya mepet teman-teman. Mepetnya itu khawatirnya ketika sidang isbat dilakukan nanti sore terus diputuskan besok hari raya, maka mereka-mereka yang akan melaksanakan pawai takbiran atau apa itu kadang-kadang terlunta-lunta karena mungkin persiapannya sudah sejak jauh hari Sabtu misalnya, terus akhirnya tiba-tiba harinya dirubah. Nah, itu kadang-kadang juga agak menyulitkan panitia teman-teman. Nah, seharusnya sebaiknya pemerintah itu melakukan sidang isbat itu hari ini, maksudnya siang begini atau tadi pagi. Jadi sudah bisa diputuskan bahwa besok atau lusa itu hari raya. Tapi ya lagi-lagi ini kan berbentur sama cuaca ya, maksudnya yang dilihat kan bulan ya. Bulan kalau misalnya melihatnya kok posisinya jam segini kan belum kelihatan, karena bulan itu munculnya kan malam hari biasanya.
Nah itu ya begitu, pada akhirnya harus menunggu sore hari teman-teman ya. Kita nggak tahu, yang penting bagi teman-teman yang mau melakukan acara pawai takbiran, baik itu untuk acara kampung, acara TPQ, acara remaja masjid atau apa saja, itu bisa siap-siap. Artinya semuanya dipersiapkan. Ketika ada perubahan waktu ya sudah, kita langsung kondisional gitu. Termasuk saya juga sudah bilang ke teman-teman, kita kondisional. Misalnya tiba-tiba ada hari raya mendadak katakan hari raya pindah hari Jumat gitu ya, kita harus kondisional, siap-siap itu. Nah tapi kalaupun Sabtu ya kita juga siap-siap. Jadi puasa kita tinggal 2 hari, hari ini dengan besok kalau misalnya Sabtu. Tapi bagi yang melaksanakan hari raya hari Jumat, maka hari ini puasa, hari adalah puasa terakhir bagi mereka gitu kira-kira teman-teman. Oh sudah 11 menit. Jadi bagi teman-teman yang melaksanakan puasa, bagi teman-teman yang muslim, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan semuanya baik, dilimpahkan rezekinya, panjang umur, selamat waras fitini wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.